one touch, I could with you, with you, with you, with just one touch, I could feel my body giving. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang teknologi perkantoran. Nah, mungkin tanpa kita sadari, sebenarnya hampir semua aktivitas yang kita lakukan sekarang itu udah berhubungan dengan teknologi, terutama dalam dunia kerja. Mulai dari membuat tugas, lalu mengirim email, sampai kerja kelompok yang dilakukan secara online. Itu semua termasuk bagian dari teknologi perkantoran. Jadi, di materi kali ini kita akan bahas dari dasarnya dulu. Mulai dari pengertian, fungsi, sampai bagaimana penerapannya di dunia kerja nanti. Yang pertama, kita akan bahas dulu pengertiannya. Teknologi perkantoran itu bisa kita pahami sebagai penggunaan alat dan sistem teknologi untuk membantu pekerjaan kantor, terutama dalam hal administrasi. Dulu, pekerjaan kantor itu masih banyak dilakukan secara manual. Misalnya nih, kayak nulis surat itu pakai tangan, lalu arsip pakai map, dan pencatatan masih di buku. Tapi sekarang semua itu udah beralih ke sistem digital. Contohnya, kita pakai Microsoft Word buat bikin dokumen. Kita pakai Microsoft Excel buat bikin data. Dan email itu untuk komunikasi, bisa buat dari kita ke teman, atau dari perusahaan ke perusahaan yang lain. Nah, jadi intinya teknologi perkantoran ini hadir untuk membuat pekerjaan jadi lebih cepat, lebih mudah, dan tentunya lebih rapi. Nah, coba bayangin ya teman-teman, kalau hidup di zaman dulu, belum ada komputer, lalu belum ada internet, setiap dokumen tuh harus ditulis tangan. Kalau salah sedikit aja, itu kita harus ngulang dari awal. Nah, kalau buat nyimpan data, pakai lemari arsip. Dan kalau hilang ya selesai, semuanya hilang. Bandingin sama sekarang, kita bisa bikin dokumen dalam hitungan menit lah. Kita bisa simpan di cloud, lalu bisa juga dibuka di HP. Dari sini kita bisa lihat teknologi itu nggak cuma alat bantu, tapi benar-benar mengubah cara kita bekerja. Sekarang kita masuk ke konsep dasar ya. Dalam teknologi perkantoran ada alur yang namanya input, proses, dan juga output. Nah, yang pertama ini input. Input itu saat kita memasukkan data, misalnya mau mengetik atau mengisi form. Yang kedua yaitu proses, yaitu data tersebut diolah sama sistem atau aplikasi. Lalu yang ketiga yaitu output. Nah, output ini hasil akhir, kayak laporan atau informasi yang siap digunakan. Nah, konsep ini tuh penting karena hampir semua sistem kerja modern itu menggunakan alur seperti ini. Dengan adanya sistem yang terstruktur seperti ini, pekerjaan tuh jadi lebih terorganisir dan juga nggak berantakan. Selanjutnya, kita bahas ruang lingkup. Nah, teknologi perkantoran itu nggak cuma satu hal, tapi mencakup banyak aktivitas dalam kantor. Mulai dari pengelolaan data, lalu komunikasi, pengarsipan, sampai administrasi. Misalnya nih,
kita mau nyimpen file di komputer. Nah, ngirim email juga, atau mau bikin laporan. Itu semua termasuk dalam lingkup teknologi perkantoran. Jadi, bisa dibilang hampir semua aktivitas kantor sekarang itu udah nggak lepas dari teknologi. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, teknologi perkantoran itu sangat membantu pekerjaan manusia. Yang pertama, tentu saja mempermudah pekerjaan. Yang kedua, menghemat waktu karena prosesnya jadi lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi tenaga karena banyak pekerjaan yang udah otomatis. Selain itu, teknologi juga membantu mengurangi kesalahan manusia, misalnya dalam perhitungan data. Jadi, pekerjaan itu jadi lebih efektif dan hasilnya juga maksimal. Selain fungsi utama, ada juga fungsi lanjutan yang tidak kalah penting. Misalnya, penyimpanan data secara digital, data jadi lebih aman dan nggak mudah hilang. Kemudian, akses data juga jadi lebih cepat. Kita bisa buka file kapan aja. Teknologi juga membantu dalam pengambilan keputusan karena data yang tersedia jadi lebih akurat. Dan yang paling terasa sekarang, teknologi mempermudah kerja tim bahkan tanpa harus bertemu langsung. Kayak kalian tuh bisa kerja lewat Google Meet atau Zoom bareng gitu. Terus bisa share lewat Google Dokumen, bisa ngerjain bareng gitu deh. Selanjutnya, ciri-ciri teknologi perkantoran itu punya beberapa ciri khas. Yang pertama, berbasis digital. Lalu yang kedua, banyak proses yang udah otomatis. Dan yang ketiga, terhubung dengan internet. Yang keempat, cepat dan juga efisien. Dan yang terakhir, fleksibel, bisa digunain di mana aja. Nah, ini yang ngebuat pekerjaan sekarang tuh bisa dilakuin di mana aja. Bahkan dari rumah atau secara online. Kalian juga bisa kerja sambil ngafe gitu, atau lagi luar kota. Lalu ada juga jenis teknologi perkantoran. Nah, teknologi perkantoran ini terdiri dari beberapa jenis yang saling mendukung. Ada perangkat keras seperti komputer dan juga printer, itu yang jadi alat utama kerja. Kemudian, perangkat lunak seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel untuk mengolah data. Ada juga internet yang memungkinkan komunikasi dan akses informasi secara cepat. Selain itu, ada cloud computing yang memungkinkan kita menyimpan data secara online. Dan yang terakhir, sistem informasi yang membantu mengatur pekerjaan secara lebih terstruktur. Kalau digabungkan semua, itu membuat sistem kerja jadi jauh lebih modern dan efisien. Selanjutnya ada contoh penggunaan. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita itu udah sering menggunakan teknologi. Misalnya, kita menggunakan Microsoft Word itu untuk mengetik tugas. Lalu, jika ingin mengolah data, kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Kita juga bisa mengirim email ke dosen, atau ingin kerja kelompok menggunakan Google Dokumen. Bahkan, scan dokumen juga sudah jadi digital. Artinya, tanpa sadar kita sebenarnya
udah nerapin teknologi perkantoran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dampak positif dan juga negatif. Teknologi ini punya banyak dampak positif. Yang pertama, pekerjaan jadi lebih cepat, lebih rapi, dan juga lebih efisien. Yang kedua, komunikasi juga jadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, kita juga bisa bekerja secara fleksibel dan nggak harus selalu di kantor. Ini yang ngebuat dunia kerja sekarang tuh jadi lebih dinamis gitu. Tapi, di sisi lain, ada juga dampak negatifnya. Salah satunya adalah ketergantungan pada teknologi. Kalau sistem error, pekerjaan tuh jadi terhambat. Selain itu, ada resiko kebocoran data. Nah, teknologi juga bisa mengurangi tenaga kerja karena beberapa pekerjaan itu digantikan sama mesin. Dan tentu aja, biaya buat teknologi itu nggak murah. Misalnya, ada 2 orang karyawan. Yang pertama, masih kerja manual, kayak nulis laporan, ngehitung pakai kalkulator, nyimpan file di kertas. Lalu yang kedua, udah pakai teknologi, kayak menggunakan Excel, Word, dan juga Cloud. Kira-kira siapa yang lebih cepat selesai? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa teknologi itu nggak cuma mempermudah, tapi juga bisa nentuin produktivitas seseorang. Lalu ada penerapan di dunia kerja. Dalam dunia kerja, teknologi ini udah digunain hampir di semua bidang. Mulai dari administrasi digital, meeting online, penyimpanan cloud, sampai absensi digital yang menggunakan fingerprint itu. Semua ini membuat pekerjaan itu jadi lebih praktis dan efisien. Makanya, penting banget buat kita memahami teknologi ini sejak sekarang. Nah, coba kita bandingkan sedikit. Mengerjakan manual itu lama, rentan salah, lalu butuh tenaga besar. Kalau digital, cepat, terus lebih akurat, dan juga lebih praktis. Makanya sekarang hampir semua perusahaan itu beralih ke sistem digital. Selanjutnya ada peran sumber daya manusia. Walaupun teknologi itu udah canggih, tetap aja manusia itu punya peran penting. Kita harus bisa mengoperasikan teknologi, beradaptasi dengan perubahan zaman, dan terus belajar. Karena teknologi itu bakalan terus berkembang. Jadi kita tuh juga harus terus upgrade kemampuan diri kita. Kadang orang berpikir, nanti aja belajar pas udah kerja gitu kan. Padahal kenyataannya, perusahaan sekarang itu justru nyari orang yang udah siap kerja. Jadi, kalau kita dari sekarang udah terbiasa pakai teknologi, itu jadi nilai tambahan yang besar banget poinnya. Tentu aja, dalam penggunaan teknologi ini pasti ada tantangannya kan. Misalnya, perkembangan teknologi yang sangat cepat tuh ngebikin kita jadi harus terus belajar. Kemudian, keamanan data juga jadi perhatian utama. Nggak semua orang itu punya kemampuan teknologi yang sama. Jadi, perlu adanya pelatihan dan juga penyesuaian. Jadi, intinya teknologi itu bukan masa depan lagi, tapi udah jadi bagian dari kehidupan kita yang sekarang.
Nah, kesimpulannya nih, teknologi perkantoran itu kan sangat penting dalam dunia kerja yang modern ini. Teknologi ngebantu ningkatin efisiensi kerja, mempermudah pekerjaan juga, dan mendukung komunikasi. Namun, tetap diperlukan sumber daya manusia yang mampu menggunakannya dengan baik. Jadi, sebagai mahasiswa, kita tuh perlu mulai membiasakan menggunakan teknologi secara optimal. Sebagai penutup, aku mau nyampain sedikit motivasi buat anak-anak nih. Kita sekarang hidup di era serba cepat, serba digital, dan penuh dengan perkembangan teknologi. Dunia kerja yang akan kita hadapi nanti itu beda banget, nggak kayak zaman dulu. Banyak pekerjaan yang udah digantiin sama mesin, banyak sistem yang udah otomatis, dan juga persaingan tuh nggak menye-menye, jadi ketat banget. Tapi di balik semua itu, sebenarnya ada peluang yang sangat besar. Orang yang bisa beradaptasi dengan teknologi, yang mau belajar dan nggak takut buat nyobain hal baru, itu bakalan unggul banget. Jadi mulai sekarang, jangan takut sama teknologi. Jangan cuma jadi pengguna biasa, tapi coba pahami cara kerjanya. Biasakan diri buat belajar hal-hal baru, karena skill teknologi itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kebutuhan. Teknologi ini nggak cuma gantiin kita, tapi juga ngebantu kita jadi lebih baik. Kalau kita bisa menguasainya, kita tuh nggak cuma jadi pekerja biasa, tapi bisa jadi orang yang dibutuhin di dunia kerja nanti. Jadi tetap semangat, jangan males-malesan buat berkembang, dan siapin diri dari sekarang buat masa depan yang lebih baik. Karena masa depan itu nggak cuma ditentuin nanti, tapi dibentuk dari apa yang kita lakuin hari ini. Dan satu hal lagi, jangan sampai kita kalah sama teknologi. Maksudnya bukan bersaing, tapi jangan sampai kita nggak bisa gunainnya. Karena di luar sana, banyak orang yang udah berkembang, udah belajar, dan udah siap. Jadi, kalau kita diem aja, kita nggak akan bisa maju. Kita bakalan tertinggal. Mulai dari hal kecil-kecilan dulu nih. Kayak belajar aplikasi, ngebiasain kerja digital, dan jangan takut buat mencoba. Karena semua orang hebat di bidang teknologi itu juga awalnya belajar dari nol. Dan mungkin dari kelas ini ada yang nanti jadi orang sukses karena bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Sekian, terima kasih. I just had to let you know you're